Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang saat ini kita rasakan itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita siap memuji Tuhan pagi hari ini, bertemu muka dengan Dia. Mari kita mau satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Kau menjaga setiap kami Tuhan. Kau memelihara setiap hidup kami Bapa. Hingga pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan, di waktu yang indah ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Bersama-sama umat-Mu, bersama-sama anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Rindu untuk memuji, memuliakan Engkau. Rindu untuk datang kepadamu lebih lagi Bapa. Membawa seluruh hidup kami, membawa hati kami kepadamu Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kau menyentuh setiap hati kami. Memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ada saatnya Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Hal-hal Tuhan yang tak seperti yang kami inginkan di dalam setiap hidup kami Bapa. Tapi kami percaya ketika Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara yang mustahil itu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Ya seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Demikian setiap kami yang setia menantikan Engkau Tuhan, Kau memberikan kekuatan baru atas setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi umat-umat-Mu yang setia kepadamu Yesus.
ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Bahkan sampai kami menutup mata Tuhan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari jemaat Tuhan, katakan lebih lagi. Sampai akhir. Yes Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sampai akhir kehidupan kami Bapa, kami mau menjadi umat-umat-Mu yang setia kepadamu Bapa, menyembah, melayani-Mu Tuhan. Sampai kami menutup mata kami, biar Kau temukan kami tetap setia kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mengasihimu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
Engkau Allah yang setia atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu atas setiap hidup kami. Dan biarkanlah Tuhan kami menjadi umat-umat-Mu yang juga setia kepadamu Tuhan. Yang terus memuji, memuliakan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segala pergumulan kami Tuhan. Masing pribadi lepas pribadi. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki salib-Mu Bapa. Dan kami mau memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu lebih lagi Bapa. Sebab kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara yang besar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang memuji Allah kita. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Berikan tos untuk kanan kirinya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita pagi hari ini. Sebab Kau yang
Pagi hari ini kita bersorak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara besar atas hidup kita. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Allah mana yang sanggup menyamai Allah kita di dunia ini, Bapak Ibu. Sebab hanya Dia Allah yang kuat, Allah yang dahsyat dan perkasa. Allah yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Lebih lagi katakan, Allah mana yang besar seperti Allah. Yes. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang lebih lagi katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama ya Bapak Ibu. Besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan. Sama-sama katakan, Hosana, Hosana, Hosana. Puji nama Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu yang nyata di dalam setiap hidup kami Bapak. Yang menuntun setiap kami. Melewati setiap waktu di dalam hidup kami Bapak. Di dalam kesesakan kami, Kau selalu ada di dalam hidup kami. Kau Allah kami, Bapa kami, sahabat kami Bapak. Selalu ada bersama-sama dengan kami senantiasa.
Kau temukan sampai ke dalam hati kami. Yes. Dan terpancar keluar lewat hidup kami. Yes. Amin. Bahwa kami mengenal Allah yang kami sembah. Amin. Dan Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Yes. Berfirmanlah Tuhan. Ajari kami lagi. Yes. Temukan kami lagi di tempat ini. Yes. Orang-orang yang mengasihi-Mu, yang mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Amin. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Yes. Supaya kesetiaan kami, ketaatan Yes, kami, yes. dan kepercayaan kami Amin. adalah kepada Allah yang benar, Amin. Allah yang hidup. Yes. Wahyukan dirimu Bapa, wahyukan dirimu Yesus. Yes. Supaya kami mengenal Engkau. Roh Amin. Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus Yes. berfirmanlah. Amin. Shalom. Ya, kita sampai ke minggu keempat dan tema hari ini adalah worship him. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Vina, ini semua hasil karyanya. Tanpa dia ini gak akan muncul, saya akan dalam kegelapan. Ya, worship him, sembahlah dia. Nah ketika kita mendengar kata worship, yang muncul di pikiran kita apa saudara? Ketika dengar kata sembah, mari kita menyembah Tuhan. Yang muncul di pikiran kita, yang muncul di benak kita apa? Nyanyi, angkat tangan, berdiri, tutup mata, nangis, ya. Oke, itu pengenalan kita. Saya juga begitu tuh. Kalau dibilang, mari kita menyembah Tuhan, langsung otomatis apa? Nyanyi lagu slow, lagu lambat, sembah Tuhan kami menyembahmu, angkat tangan, tutup mata ya. Tapi ketika saya melihat lagi, ini gara-gara Pak Wandi nih, ngomong Pak Ondarka, biar Bu Cayani nyampein firman, pinter beliau ini. Ngomongnya ke pimpinan saya, jadi ya mau gak mau saya diperintah kamu minggu ya. Saya nurut ya. Yuk kita lihat apa yang terdapat di Alkitab. Pertama kali kata worship, pertama kali kata menyembah di perjanjian lama itu munculnya di Kejadian pasal 22 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata sembayang di sini adalah worship. Anda lihat gambarnya, Abraham sama anaknya. Ishak itu sudah umur 15 sampai 30-an, saudara. Antara 15 sampai 30-an. Mungkin 20-an. Sudah kuat angkat kayu kan. Nah kalau yang di gambar sekolah minggu itu kan anak kecil itu ya. Ngangkat kayu buat bakar ya enggak kuat. Jadi kalau Ishaknya saja sudah umur 20-an. Abraham kan punya anaknya umur berapa? Udah lebih tua lagi. Di Alkitab saya coba cari umurnya sekitar 135-an. Ya, naik gunung mau sembahyang. Nah kita lihat apakah di atas gunung terus Abraham dan Ishak angkat tangan, nyanyi, tutup mata. Next, ayat selanjutnya ayat 9 dan 10. Yuk kita baca lagi. Sampailah mereka Abraham dan Ishak ya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham pertama mendirikan mezbah di situ. 2, disusunnyalah kayu bakar. 3, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini low worship. Mana nyanyinya? Masa sambil nyanyi-nyanyi, oh ku persembahkan anakku, yes. No saudara, saya cari di Alkitab, ketemunya ini. Saya juga shock, makanya saya ajak semua shock bareng.
Menyembah pertama kali di Alkitab Perjanjian Lama tuh ini. Ketika Abraham bawa anak tunggal yang dikasihinya untuk sembahyang, untuk worship. Nah, tadi saya katakan Ishak umurnya sekitar 20-an. Kira-kira kalau anak Anda diajak begini gimana? Bapaknya 130-an loh. Loncat pasti ya. Ganti bapaknya yang di atas mesbah kali ya. Tapi saya belajar bagaimana Abraham bisa mewariskan iman kepada anaknya. Nak, worship itu seperti ini. Nak, menyembah Allah yang hidup itu seperti ini. Nak, menyembah Tuhan itu seperti ini. Mempersembahkan yang paling kau kasihi. Menyembahkan satu-satunya harapanmu, pewaris kan, Ishak. Mempersembahkan dirimu, mempersembahkan hidupmu, itulah worship. Saya ajak temen ngeri bareng ya. Ini loh worship. Enggak seenteng kita, oh aku menyembahmu Tuhan. Ternyata enggak. Oke, itu perjanjian lama Bu. Iyalah, seringkali kita ini kan mau berkat Abraham ya. Wah, mau berkat Abraham. Tapi kalau disuruh begini, perjanjian baru aja kasih karunia, anugerah. Ya, oke kita lihat apa yang kata worship pertama kali muncul di perjanjian baru. Di mana itu? Di Matius 2 ayat 11. Yuk kita baca lagi. Maka masuklah mereka, siapa nih mereka? Orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus ini tinggalnya jauh saudara. Karena melihat bintang ada seorang raja yang lahir, mereka siapkan persembahan. Perlu waktu. Membuka lagi, mencari lagi sampai bisa mendapat emas, kemenyan, dan mur yang terbaik. Setelah itu melakukan perjalanan yang jauh beresiko nyawa. Ya, dan mereka hanya bisa jalan malam. Kenapa? Tuntunannya bintang. Jadi kalau dihitung misalnya jaraknya 6 bulan, mereka harus jalan berapa? 12 bulan karena setengah hari. Oke, setelah itu wah udah sampai nih, ya kan? Bayangannya ketemunya apa? Raja. Yang ketemu apa saudara? Bocil. Apa? Bocah cilik. Bocil. Di bawah 2 tahun saudara. Itu kalau kita gimana? Menyembah Tuhan. Lah kok Tuhannya bocil? Bocah cilik di bawah 2 tahun. Mungkin kalau sekedar ngasih emas kemenyan murnya masih gampang ya saudara. Tapi di sini ada kata apa? Sujud menyembah. Wow, ini loh worship. Enggak lihat Yesusnya seperti apa enggak, tapi imannya yakin dia itu raja. Dia layak terima hormat, dia layak terima sembah, dia layak terima pujian dan hormat. Itu worship. Lalu kita lihat lagi di Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 23, kita lihat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini bahasanya mungkin kata menghendaki itu masih agak enteng buat telinga kita. Tapi kalau saya pelajari lagi itu mencari sampai seperti Anda tuh punya uang koin emas jatuh di tumpukan jerami.
paham ya? Anda punya koin emas yang sekarang lagi mahal itu, jatuh di tumpukan jerami. Anda bisa, aku menghendaki uangku ketemu gitu, bisa nggak? Nyarinya iseng-iseng enggak? Menghendaki ini di sini mencari betul-betul kayak nyari gitu loh, sungguh-sungguh dicari. Dan ini dicari Bapa, saudara. Saudara mau nggak ditemukan Bapa sebagai orang-orang yang menyembah Dia? Kalau saya rindu banget Tuhan, ketika Engkau menjelajah seluruh bumi, Engkau mata Tuhan melihat, temukan ada aku Tuhan yang menyembah Engkau. Temukan aku Tuhan. Aku akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika Anda lihat peristiwa Yesus ketemu perempuan Samaria ini, Yesus ngomong apa sih kepada perempuan Samaria ini sebelum ini? Dibongkar dosanya. Kamu panggil suamimu, aku enggak punya. Iya, kamu punya segini. Perempuan itu ketemu Yesus dalam diinsafkan akan dosanya. Ketemu Yesus dalam disadarkan akan dosanya. Ketemu Yesus dalam dibukakan akan kebenaran. Di situ dia menyembah. Jadi bukan lain-lain, tapi ketika kita bertemu dengan Yesus, kebenaran itu, keselamatan itu, kita pasti akan tersungkur. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Anda mau korban sapi miliaran, nggak bisa saudara. Hanya Yesus. Nah ketika Anda ketemu itu, Anda akan menyembah Dia. Ya, Anda menyembah itu kan pasti sesuatu yang lebih kecil dari saudara. Ya, ada yang nyembah pohon cabai. Kami dulu lama pelayanan di Papua. Di sana nyembahnya pohon besar-besar saudara, besar banget, angker memang. Tapi kami mau bikin tempat doa ya, waktu itu kami mau bikin di sana, kepala suku adatnya marah saudara. Dipalang kami nggak bisa masuk ke situ. Hanya berdoa, Tuhan kami mau menyembah Engkau, mau ngajar mereka menyembah Engkau. Besoknya kepala sukunya datang nemuin kami. Sebelumnya datang nemuin suami saya, itu sudah pakai make up perang saudara. Terusnya sudah berapa kali itu suami saya hampir mati ya. Didatengin kepala suku dengan segala perlengkapan perangnya. Tapi ketika kami bilang, kami mau menyembah Allah juga di situ. Enggak, ada pohon besar. Enggak lama besoknya kepala suku datang. Ya sudah bikin di situ tempat sembahyang, bikin tempat sembahyang. Kenapa? Pohon besarnya tumbang kecabut seakar-akarnya. Mereka sampai bilang, Allahmu lebih sakti ya dari Allahku. Dewamu lebih sakti, ya pastilah. Gitu. Oke, sekarang di sini dikatakan tadi menyembah Dia. Udah menangkap ya, menyembah ya. Sekarang dianya ini siapa? Kenapa kita sulit sekali untuk menyembah Dia? Karena mungkin kita nggak kenal Dianya ini siapa. Yuk kita lihat siapakah Dia. Yang pertama, the created God atau the creating God. Agak keren dikit lah pakai bahasa Inggris ya. Allah yang diciptakan atau Allah ciptaan atau Allah pencipta. Yang Anda sembah itu Allah ciptaan atau Allah pencipta. Kalau sekarang mungkin kita enggak nyembah berhala, patung, enggak. Kita lihat dulu di Habakuk 2 ayat 18. Yuk kita baca. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Kalau zaman dulu atau mungkin di luar kita masih nyembahnya bentuk patung yang dipahat. Kalau dipahat itu dari apa ya? Kayu, batu, ya dibentuk serem, gede gitu ya. Kalau tuangan biasanya buat cetakan kan? Buat cetakan terus diisi gitu ya, emas atau apa sampai kelihatan dewa yang besar.
Anda pikir saya pikir saya udah lolos nih. Saya enggak nyembah patung batu, saya enggak nyembah patung kayu, saya enggak nyembah patung tuangan. Tapi ternyata saya nyembah Allah yang saya ciptakan di otak saya. Taunya gimana? Ketika, aku membuat Tuhan yang sesuai kemauanku dan mempercayainya. Dilawan dengan Tuhan yang menciptakan aku sesuai kemuliaannya. Nah, ketika dengar patung pahatan, tadi dikatakan dari batu besar, terus diapakan? Dibuang sampai ke bentuk yang aku mau. Kalau patung tuangan, Anda buat cetakannya dulu, terus Anda isi jadi sesuai yang kita mau. Nah, jangan sampai Tuhan kita tuh juga kita pahat di otak kita. Maunya aku Tuhan yang begini, yang enggak aku buangin. Aku maunya Tuhan yang begini, aku cetak di otak saya, yang begitu aku enggak mau. Yang tukang roti, tukang puding tahulah cetakan ya, mau dibikin Winnie the Pooh, mau dibikin kelinci, mau dibikin bunga, kebentuk di sini, di otak kita. Nah, tahunya gimana? Mungkin kita yang mencetak, mungkin kita yang memahat. Ada yang tidak suka baca Alkitab, sukanya dengar kesaksian sana sini. Nah, biasanya itu termasuk orang yang suka memahat, mau terima secuil-secuil. Atau ada yang suka baca Alkitab, tapi Anda katakan, wah dia rajin baca Alkitab, tapi kok hidupnya enggak berubah. Ya karena dia baca Alkitabnya mungkin 10 ayat, dibuang 9,5 ayat. Cuman setengah yang nyantol. Jadi dia ambil, yuk kita lihat di 1 Korintus 12. Kita baca, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Diwariskan imannya, kalau Abraham tadi mewariskan iman kepada Ishak, berani mempersembahkan hidup seluruhnya. Tapi kadang kita diwarisin oleh bapak, mama, nenek moyang. Oh sudah percaya Yesus, pasti begini-begini, kecetak saudara. Contoh kalau Anda dengar kata berkat, yang muncul apa? Dengar kata berkat, yang muncul apa? Cien, ini udah ngecien. Apa? Kalau anak kecil ya dapat sepeda ya, kalau saya berkat dapat Ferrari saudara. Saya tukang ngebut saja. Ya, apa? Ya, berkat. Bayangan kita apa coba berkat? Itu benar saudara, tapi enggak utuh. Secuil pahatan kita. Utuhnya kita lengkapi yuk. Matius 5. Matius 5 ayat 10-11 yuk baca yuk. Berbahagialah atau diberkatilah ini ya. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah, diberkatilah kamu jika kamu dicela dan padamu difitnahkan segalanya. Ini berkat saudara. Ini katanya berbahagialah, tapi di versi lain diberkatilah. Nah kalau Anda doakan Pak supaya diberkati, oh tak berkati yang kayak gini mau. Nah itu kita sudah memahat. Ngerti ya? Oh jadi Kristen enggak enak Bu, ini gini. Itu berkat. Jangan dipahat. Tuhanmu di otak kita dipahat. Oh ini pasti bukan Tuhan ini, bukan Tuhan. Loh udah dibilang. Satu lagi, Filipi. Kalau saudara mau marah sama saya, oh ibu ngasihnya ayat-ayat yang
kayak gini. Loh ini Tuhan pahatan saya kayak gini. Lah enggak tahu sama enggak dengan Tuhan pahatan Anda. Ya kita baca. Sebab kan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Ini berkat. Yuk jangan dipahat-pahat, yuk Yesusnya. Tuhannya jangan dipahat-pahat, aku diberkati. Ya ini berkat. Ketika kita boleh mengalami aniaya karena nama Yesus, ketika kita boleh difitnah oleh karena nama Yesus, Anda orang-orang pilihan. Anda orang-orang yang diberkati, tanam itu. Dibalikin yuk batunya supaya utuh. Saya dulu pernah ikut kelas mengukir saudara. Mengukir buah dari bengkoang utuh suruh bikin bunga. Akibatnya apa saudara? Dari bengkoang gede tinggal bunga kecil, bunga rumput remuk saudara. Ya, Anda buangin Alkitab sepenuh itu Anda buangin ayat mas. Paling tinggal berapa ayat. Yuk kita ampun Tuhan gitu ya. Yuk kita lihat lagi. Berikutnya, siapakah dia? Yang kedua. The commanded God atau the commanding God. Allah yang diperintah atau Allah yang memerintah. Kita baca di Habakuk 2, 19. Ayo, berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar, memang ia bersalutkan emas dan perak. Tetapi roh tidak ada sama sekali dalamnya. Nah kalau kita hanya bilang, oh salah ya nyembah berhala atau Yesus yang aku cetak itu salah ya. Kalau saya bilang enggak apa-apa saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Celakalah, waduh serem. Kalau cuman nyembah berhala itu sia-sia, nyembah berhala itu salah, nyembah berhala itu enggak ada gunanya, masih enggak apa-apa ya saudara ya. Tapi kalau dibilang celakalah nih urusannya fatal, berat. Karena berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah terus kita bilang memerintah ya, yuk kita next ya. Aku yang memerintah Tuhan melakukan keinginanku atau aku yang melakukan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Yuk kita cek yuk. Aku yang merintah Tuhan, apa Tuhan yang merintah aku? Anda lebih banyak doa apa lebih banyak baca firman? Doa permohonan. Ya kan? Tuhan anakku sakit Tuhan, dia demam Tuhan, panasnya 40 derajat Tuhan. Sudah 3 hari Tuhan enggak bisa makan, enggak bisa apa-apa Tuhan. Oh, kasihan Tuhan. Itu Anda apa? Memerintah untuk Tuhan sembuhkan. Nah enggak kok Bu, saya enggak memerintah kok, saya minta, saya mohon. Oke kita lihat, apa itu memerintah? Memerintah adalah membuat pihak lain melakukan keinginan kita. Perintah tidak harus sembuh Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tidak harus saudara. Tapi memerintah adalah membuat pihak lain melakukan keinginan kita. Nah ternyata bentuknya setidaknya ada 3. Yang pertama dominansi. Aku lebih powerful, aku lebih kuasa. Kalau enggak ada aku gimana Tuhan? Tuhan kalau engkau enggak lakukan kehendakku, gimana gereja ini Tuhan? Tuhan kalau engkau enggak sembuhkan anakku, gimana gereja di sini Tuhan? Sepi Tuhan, aku bawa rombongan keluargaku semua keluar dari gerejamu. Anda merasa Anda yang penting. Tuhan harus lakukan kehendakku. Aku yang lebih dominan, aku yang lebih pemimpin dari Tuhan. Tadi saya katakan Pak Wandi ini beliau bijaksana sekali, mintanya ke pimpinan saya. Dan begitu pimpinan saya ngangguk, ya sudah, saya harus ikut manut. Coba kalau ngomongnya ke saya, Bu, nanti ya minggu khotbah ya. Saya kan bisa ngomong, suami saya, yang
Aku minggu khotbah, jangan. Lu nggak bisa, ini Pak Gembala yang minta. Itu dominan. Ya kan? Ini Tuhan sudah percaya aku. Aku disuruh pelayanan. Kok kamu menghalangi? Oke, kalau nggak ada aku gimana kamu? Itu dominan. Atau yang kedua, intimidasi. Tahu intimidasi? Ngancam, nakut-nakutin. Tuhan kalau engkau enggak sembuhkan anakku Tuhan, aku enggak ke gereja lagi. Ya silahkan. Ya kalau Anda punya anak buah loh, ya kan? Anda bos punya anak buah. Pak, Bu, saya minta kenaikan gaji 10 kali. Kalau Bapak enggak lakukan, saya keluar dari perusahaan ini. Yang goblok sopo? Yang goblok ya anak buah ini atau pegawainya, ya keluar-keluar oh. Kan gitu. Tapi kita seringkali sama Tuhan mengancam kan. Kau enggak sembuhkan Tuhan, kau enggak tolong aku, kau enggak berkati aku, enggak gereja-gereja lagi, aku enggak Yesus lagi. Aduh, balik saudara. Oke, mungkin aku enggak kayak gitu kok, aku enggak mau merintah Tuhan, aku enggak dominan sama Tuhan, aku enggak mengintimidasi Tuhan. Ini yang paling sering saya lakukan, manipulasi. Yesus, kalau engkau enggak nolong aku, enggak ada lagi yang bisa nolong aku loh Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau engkau enggak nolong aku, binasalah aku Tuhan. Mending. Tapi kalau engkau enggak nolong aku Tuhan, anakku mati ya biarin toh. Masuk surga selesai. Enak buat dia. Tapi seringkali saya memanipulasi. Manipulasi itu membuat pihak lain merasa bersalah kalau enggak lakukan. Berapa kali kita sering membuat Tuhan merasa bersalah? Kita ingatkan janji Tuhan. Tuhan, bukan kau yang berjanji. Kok enggak kau lakukan Tuhan? Kita membuat Tuhan, oh iya ya, aku ngingkari janjiku ya. Itu manipulasi saudara. Saya bertobat saudara. Ya. Oke, kita lanjut ayat Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Seringkali saya begini, saya. Anda gitu juga enggak? Kalau gitu saya punya teman ya. Yuk. Jadi sekarang hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Seringkali gitu kan? Aku mau ini Tuhan, aku mau itu Tuhan, Tuhan berkati. Wah minta Pak Pendeta, minta Pak Gembala, doain Pak, saya mau usaha ini, mau ini. Kita minta Tuhan berkati. Ayat berikutnya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sekali lagi kata menghendaki. Ya, seringkali kita plesetkan. Kalau Tuhan izinkan. Bu nanti datang ya kalau Tuhan izinkan. Bu nanti kita piknik ya kalau Tuhan izinkan. Izinkan sama kehendaki sama atau tidak? Beda banget tuh. Kalau izinkan tuh gimana? Saya punya kepingin dulu, terus saya minta izin. Boleh ya Pak? Boleh ya Mah? Boleh ya? Boleh ya? Padahal kata kita sebagai orang tua apa? Rela enggak? Enggak rela. Tapi ya sudahlah anaknya ngerengek. Ya boleh. Ya boleh. Nah seringkali kita menempatkan seringkali saya menempatkan Tuhan di posisi ini. Tuhan aku mau piknik ya, aku mau pergi ya, aku mau beli ini ya, mau beli itu ya. Boleh ya Tuhan ya? Boleh ya? Kebalik saudara. Waktu kami ke Irian, bukan Tuhan aku mau ke Irian ya Tuhan, boleh ya Tuhan? Bukan. Enggak kepingin ke Irian tiba-tiba muncul, kamu ke sana. Wih saya yang nolak-nolak, enggak Tuhan. Akhirnya berangkat. Oh Tuhan sudah kehendaki, aman anak saya 2 mati di sana.
Terus saya manipulasi, Tuhan janjimu engkau akan menyertai aku mana anakku mati. Ya gak apa-apa loh. Anak-anaknya Tuhan. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Keluar ayatnya itu. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Oh belum ini. Bentar lagi, ada satu nih. Saya waktu doa untuk gereja ini khusus ya. Seringkali kita ngomong apa? Misalnya kita tersakiti, disakiti. Ngomongnya apa? Ya Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan. Aku enggak bales Tuhan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi dalam hati kita ngomongnya apa? Bales ke Tuhan. Tuhan yang baleskan dia Tuhan. Ya kan? Dalam hati kita kan gitu. Sambil manipulasi. Tuhan, aku sakit Tuhan. Tapi aku mau mengampuni. Bukankah pembalasan hak Tuhan? Tuhan yang balas dia Tuhan. Terus kita menunggu-nunggu. Lihat pembalasan Tuhan buat dia kayak apa. Terjungkir balik apa. Miskin atau apa. Lah saudara bayangkan. Kalau konfliknya saya dengan saudara seiman di gereja ini loh. Misalnya saya sama Bang Hen. Saya tersakiti ya. Terus saya doa, ya Tuhan aku mengampuni Bang Hen. Balaskan Tuhan karena engkau yang membalaskan. Ternyata Bang Hen juga sakit hati sama saya. Ternyata Bang Hen juga merasa tersakiti oleh saya. Saya kan tidak sadar, kok nyakiti itu enggak sadar kan. Terus Bang Hen di belakang juga doa, Tuhan Bu Cayani nyakitin aku Tuhan, tapi aku ngampuni Tuhan, ngampuni Tuhan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi dalam hatinya, balas Tuhan. Lah terus Tuhan jawab yang mana? Hah? Ya jelas dibalas yang Bang Hen, tinggalnya di rumah Tuhan. Ya jangan tempatkan Tuhan kita pada posisi yang anak berantem terus dia suruh milhak gitu loh saudara. Please. Ya hati-hati jangan bikin Tuhan sendirilah. Kalau tersakiti harusnya ayatnya apa? Ya ampuni kasihilah musuhmu. Kalau Anda yang lebih jadi korban bersyukurlah, kan begitu. Bukan pembalasan adalah hak Tuhan. Dan aku mau lihat apa yang Tuhan lakukan. Waduh serem saudara. Oke lanjut. Lanjut. Speechless God dan speaking God. Allah yang bisu atau Allah yang bersabda, berfirman. Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah kalau kita lihat Habakuk 2, sebentar. Ini bahasa gampangnya apa? Aku yang bicara atau Tuhan yang bicara. Tadi saya bilang banyak mana. Anda nyanyi muji sembah ya kan. Aku memujimu loh Yesus, aku muji Tuhan loh, aku memujimu loh. Aku nyembah loh Tuhan dengerin. Ya kan, terus doa permohonan setengah jam, 1 jam, baca firman. Ini juga harusnya seperti itu. Kita lihat Habakuk 2 ayat 1 yuk. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Waktu saya baca Habakuk 2, Habakuk cuma bicara 1 ayat. Habakuk cuma bicara ini tok, 1 ayat. Padahal Habakuk 2 itu ada sampai 20 ayat. Berarti yang lain yang bicara siapa? Tuhan. Habakuk cuman bilang, aku mau nunggu ya Tuhan, aku mau nunggu. Tuhan yang bicara 19 ayat. Habakuk 2 itu ayat 1 sampai 20, Habakuk bicara 1 ayat, Tuhannya bicara 19 ayat. Berarti kalau Anda pujian penyembahan setengah jam, kan Tuhan yang disuruh dengerin kita kan. Mau nyanyi fales-fales, mau nyanyi apa ya pokoknya Tuhan dengerin. Berarti sekarang khotbahnya harusnya
19 kali 30 menit, 9 jam paling enggak saudara. Langsung kan sepi nanti. Tapi kita curang loh saudara sama Tuhan. Wih nangis-nangis nyembah. Aku menyembahmu Tuhan, dengerin ya, aku muji lo. Tapi pernah enggak ada memuji orang di depannya? Carmuk saudara. Cari muka, wih Pak Wandi itu orangnya baik loh Pak, terima kasih Pak. Itu bisa-bisa carmuk kita. Tapi harus dari dalam betul. Ya ini. Nah sekarang bagaimana kita tahu apakah saya yang bicara atau Tuhan yang bicara? Kita baca lagi selanjutnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah seharusnya Tuhan itu mau banyak bicara saudara. Ketika ada membaca, merenungkan firman, itulah Tuhan bicara. Ya, dan Tuhan kalau bicara tuh maunya apa? Dia maunya apa? Segala tulisan firman Alkitab itu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ngajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini kalau Anda betul-betul renungkan, luama. Lebih cepat mana? Tuhan Yesus sembuhkan dia. Dengan Tuhan bilang, kamu salah ya. Kamu gak boleh gitu loh sama saudaramu. Wah pasti kan perbantahan dulu, tapi dia duluan Tuhan. Wah, kan lama. Ngajar, Anda tadi ada tabrak terus dengan Allah yang Anda ciptakan. Tuh, ya. Oke, sekarang langkah praktisnya gimana? Langkah praktisnya baca, renungkan, selidiki firman Tuhan. Aduh Bu, tiap kali kok ngomongnya suruh baca, renungkan, sudah Bu. Saya kasih tips satu ya, bagaimana supaya Anda suka baca, renungkan, dan menyelidiki. Itu ada ayatnya di 2 Korintus 10. Sebelum Anda membaca Alkitab, taruh tangan di kepalamu dulu, Pak. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Itu kenapa saya enggak suka baca Alkitab. Karena tembok bentengnya itu udah tebel saudara. Ketika baca berbahagialah orang dianiaya langsung mental. Berbahagialah ketika engkau dianiaya mental. Kalau Tuhan kehendaki mental. Ini benteng kubunya udah tebel banget. Anda umur berapa? Makin tua Anda makin tebel. Ya makin tua makin tebel. Karena konsep masuk ke bentuk Tuhannya itu ke bentuk Tuhan ciptaan Anda tertutupi oleh benteng konsep yang ngawur itu. Nah sebelum baca Alkitab tumpang tangan dalam nama Yesus siapapun kamu, apapun kamu yang menghalangi aku mengenalkan Allahku, roboh, rubuh, runtuh, abruk sebarang wis. Saya membaca Alkitab kayak gitu. Nah begitu tuh jebol saudara, saya ngeliat, firman tuh kayak gini ya, firman tuh kayak gini ya. Kadang suami saya, masaknya udah matang, bentar, lagi baca Alkitab. Bukan begitu juga, Anda punya waktu-waktu yang spesifik. Anda punya waktu teduh dengan Tuhan. Itu ya saudara ya. Nah langkah yang kedua, Tuhan, Tuhan ini.
seperti Habakuk. Menantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Ya. Kita lihat ke penutup. Apa sih sebetulnya? Oh, sebelah ini. Dicari. Mata Tuhan pagi ini juga sedang keliling loh saudara. Dia mencari. Apa yang dia cari? Penyembah benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam bahasa roh, tetapi dalam roh yang dituntun oleh Roh Kudus. Anda ingat Roh Kudus peranannya apa? Menginsafkan kita akan dosa, mengingatkan akan penghakiman, mengingatkan akan akhir segala sesuatu sudah dekat. Itu yang membuat Anda bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau hidupku masih seperti ini terus, gimana Tuhan? Amin ya saudara. Saya minta di musik, singer yuk, kita siap yuk. Tuhan, ini kami. Biar pagi ini Bapak, ketika matamu menjelajah seluruh bumi, kau temukan di tempat ini Tuhan. Kau temukan aku Tuhan. Kau temukan aku yang mau menjadi penyembah yang benar. Worship yang benar Tuhan. Yang menyembah Engkau dalam roh, dalam pertobatan kami, dalam keinsafan kami akan dosa kami, dalam ketaatan kami, dengan kesadaran kami akan penghakiman-Mu Tuhan. Saudara, kalau saudara mau mengenal Tuhan dengan sungguh, semua tutup mata, yuk kita semua letakkan tangan kananmu di atas kepala. Dalam nama Yesus, aku mau hancurkan semua benteng, semua kubu yang dibangun oleh apapun, siasat apapun yang membuat aku tidak bisa mengenal Allah. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bongkar Tuhan, benteng-benteng kubu-kubu yang selama ini menghalangi aku ketemu Yesus yang sesungguhnya. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi sebagai doamu saudara. Dan ku ingin mengenalmu
kasih yang melebihi-Mu Tuhan. Temukan kami di tempat ini Tuhan. Sekali lagi katakan, ini doaku Tuhan. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan. Wahyukan diri-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyebab-Mu. Ini kami Tuhan. Temukan aku. Saudara katakan, temukan aku Tuhan. Temukan aku Tuhan. Penyembah yang benar. Bukankah engkau sampai mau jalan ke Samaria? Karena engkau mau menemui perempuan Samaria. Dan kau temukan dia seorang penyembah. Dan dari penyembahannya dia bisa membawa banyak orang di Samaria untuk mengenal Yesus. Aku mau Tuhan jadi penyembah yang benar. Supaya seisi rumahku juga mengenal Engkau Yesus, Tuhan yang aku sembah. Aku mau menjadi penyembah yang benar Tuhan. Sampai seluruh gereja, seluruh keluarga di gereja ini juga ketemu Engkau Yesus, Tuhan yang sesungguhnya. Aku mau jadi penyembah yang benar Tuhan. Supaya seisi kota ini juga Tuhan ketemu Engkau Yesus. Pakai hidupku jadi penyembah yang benar. Wahyukan terus Tuhan ketika kami membaca firman. Bicaralah Tuhan, bicaralah. Supaya kami ketemu Engkau. Makasih Bapa, makasih Yesus. Makasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Persembahan persepuluhan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKP BMDC Metro. Berikut laporan keuangan dari tanggal 16 sampai 22 Agustus. Selamat ulang tahun kepada Bapak Cenvi, Ibu Mesya, dan Ibu Lili. Tuhan Yesus memberkati. Oh, Ibu Billy, mohon maaf. Untuk Ibu Billy. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mission trip di Desa Gunung Mas tanggal 24 sampai 25 Agustus ya. Kami memohon untuk Bapak Ibu untuk mendoakan keberangkatan kami di dalam mission trip di hari esok. Dan biarlah mission trip ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, memberkati jemaat setempat dan warga sekitar. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah menyumbang dana, sembako dan semuanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan pendaftaran mission trip hari ini ditutup. Ya, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap apa yang Ibu Bapak berikan untuk mission trip yang ada. Baik, demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ada satu lagi saya lupa bahwa Juliman hari ini akan pulang ke Bandung biar boleh menyampaikan 1-2 patah kata. Silakan Juliman.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur kepada Tuhan, selama 3 bulan saya praktek di tempat sini. Saya mengucap syukur bagaimana luar biasa penyertaan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Wandi, Pak Warto, Bang Hendy, Kak Onel, tim Mimbar, pelayan Asher, multimedia, sound system, singer dan WL, terima kasih, dan seluruh jemaat yang ada di MDC Metro Lampung. Terima kasih telah menerima keberadaan saya bisa melakukan praktek di tempat di MDC Metro Lampung ini. Dan saya juga meminta maaf baik dalam hal perkataan, sikap, tindakan saya semasa saya dalam melakukan praktek di tempat ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan kesan saya selama tinggal di sini, saya sangat sukacita, bahagia. Di sini ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Apa sesuatu hal yang saya tidak pikirkan, Tuhan selalu berikan dalam hidup saya melalui jemaat-jemaat yang ada di sini. Terima kasih banyak. Dan pesan saya harap jemaat di sini tetap bertumbuh dalam Tuhan, terus membangun relasi dengan Tuhan dan semakin akrab dengan Tuhan. Dan di dalam pelayanan juga di sini tetap ada kesatuan hati, kerendahan hati dalam memuliakan nama Tuhan. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Juliman yang sudah hampir 2 bulan ini, 3 bulan ini ya bersama-sama dengan kami melayani jemaat di tempat ini, dan kami mengucapkan selamat melanjutkan pendidikannya kembali. Tuhan Yesus menyertai dimanapun Juliman berada. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama setiap kita untuk menjadi umat-umatnya yang terus melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengar dia panggil nama saya.
berdoa dulu sebelum untuk Juliman ya, yang akan berangkat kembali ke tempat pendidikannya. Kita bersama-sama kedangkan tangan buat Juliman. Kasih-Mu yang luar biasa menyertai Juliman Tuhan, di dalam apa yang boleh dia lakukan sepanjang 3 bulan di tempat ini. Ini adalah satu kesempatan yang indah buat dirinya ya Tuhan, untuk boleh belajar, boleh memahami dengan pelayanan yang ada di tempat ini. Bersyukur atas waktu-waktunya. Engkau Allah yang terus memberkati hidupnya di dalam hari-harinya. Bahkan masa depannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja di dalam waktu-waktu yang ada sesuai dengan apa yang menjadi panggilan-Mu atas hidupnya. Engkau nyatakan itu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang memberkati anak ini. Berkati juga perjalanan yang akan dia lakukan nanti sore Tuhan untuk menuju Bandung Tuhan. Engkau menyertainya dengan kasih dan penyertaan-Mu. Sertai juga di dalam pendidikan selanjutnya Tuhan. Biarkan ya terus ya Tuhan menjadi berkat. Ya menjadi pribadi yang terus mengandalkan dan mengutamakan Engkau di asrama dan di tempat pendidikannya ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan dan anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terus ya Tuhan bekerja di dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa membawa kami kepada satu titik ini untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Terutama di dalam penyembahan kami secara benar dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam hari-hari kami, Engkau Allah yang menuntun kami. Biarkan firman-Mu terus bekerja di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang selalu ya Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan pencerahan di dalam setiap kami. Sehingga kami semakin menyadari, semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarkan kami terus ya Tuhan berharapannya kepada Engkau Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Biarkan terus ya Tuhan Engkau ya Tuhan membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarkan firman-Mu terus ya Tuhan bekerja di dalam setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Campur tangan-Mu Tuhan atas setiap kami. Dan kami tahu rencana-Mu yang terindah di dalam setiap kami. Terima kasih, kami juga teringat Tuhan akan bangsa dan negara kami di tengah situasi-situasi yang terjadi. Kami percaya Engkau terus bekerja Tuhan atas bangsa kami. Untuk setiap gejolak-gejolak politik yang terjadi, kami rindu Tuhan damai sejahtera-Mu terus ada Tuhan atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Kasih-Mu terus melingkupi setiap mereka ya Tuhan. Kau Allah yang terus ya Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera-Mu atas setiap daerah-daerah yang ada. Juga pemerintahan yang ada yang terus bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu terus melingkupi Indonesia. Damai sejahtera-Mu terus ada atas Indonesia. Berkati para pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Di tengah segala persoalan yang terjadi kami rindu Engkau Allah yang terus campur tangan. Memberikan kemampuan, kekuatan buat setiap mereka yang sakit. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang beracara. Dan kesembuhan boleh terjadi atas setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa di tengah segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam keluarga-keluarga yang ada di MDC Metro Tuhan. Engkau Allah yang terus memberikan damai sejahtera-Mu di dalam setiap keluarga. Sehingga ada pemulihan-pemulihan terjadi di dalam setiap suami maupun istri maupun anak-anak Tuhan. Sehingga keluarga boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Nama-Mu yang dipermuliakan. Kami percaya setiap tantangan ada hikmahnya. Kami percaya setiap tantangan Engkau yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semua jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang menaungi ya Bapa. Kami saat ini mundur dari tempat ini.
Engkau Allah yang terus berkarya di dalam setiap kami. Kami juga akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita, damai, sejahtera ada dalam setiap hidupmu. Allah sendiri yang menyinari wajahnya dengan kasih dan penyertaan yang daripadanya. Dan engkau diberkati di dalam setiap hidupmu pribadi lepas pribadi. Diberkatilah keluargamu dan diberkatilah usaha pekerjaanmu. Pulanglah dengan damai yang daripada Allah. Beritakanlah Injil untuk setiap orang yang ada di sekitarmu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan